Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Budinggar, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Amira Abdullah Basyirahil dengan NRP 50332411093 dari kelas manajemen proyek C. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan final project saya yang berjudul SCAUP. Nah, di mana secara umum proyek ini merupakan konsep pengembangan Taman Kota Adaptif Iklim di Surabaya, khususnya untuk menjawab permasalahan ruang terbuka hijau, genangan, dan peningkatan suhu kawasan perkotaan. Presentasi ini akan saya jelaskan mulai dari identitas proyek, stakeholder, WBS, analisis kelayakan, penjadwalan proyek, evaluasi performa menggunakan IVM, dan kurva S, sampai strategi percepatan serta mitigasi risiko proyek sendiri. Baik, pada slide ini jelaskan latar belakang dan identitas proyek SCOP, di mana kota Surabaya sebagai kota besar mengalami dampak urbanisasi yang cukup tinggi. Nah, urbanisasi ini menyebabkan meningkatnya kepadatan penduduk dan bertambahnya permukaan kedap air seperti jalan beton, bangunan, dan kawasan permukiman padat. Dampaknya, kemampuan tanah untuk menyerap air menjadi berkurang, sehingga risiko genangan meningkat, terutama di kawasan pesisir seperti Kenjeran itu sendiri. Nah, selain genangan, Surabaya juga menghadapi fenomena urban heat island, yaitu kondisi ketika suhu kawasan perkotaan menjadi lebih tinggi karena minimnya vegetasi dan banyaknya permukaan keras yang menyerap panas. Oleh karena itu, proyek SCOP dirancang sebagai solusi berbasis alam atau nature based solution. Nah, di mana sasaran pengguna proyek ini meliputi warga kawasan padat dan rawan genangan, anak-anak, remaja, lansia, pelaku UMKM lokal serta pemerintah kota. Jadi proyek ini itu tidak hanya berfungsi sebagai ekologis saja, tapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi ini sendiri. Baik, selanjutnya adalah analisis stakeholder. Nah, dalam proyek SCOP, stakeholder utama adalah DLH Kota Surabaya sebagai project owner, di mana DLH ini juga berfungsi untuk penyedia anggaran dan lahan, serta pengambil keputusan strategis. Kemudian ada wali kota atau Pemkot Surabaya sebagai pemegang otoritas tertinggi, kontraktor utama sebagai pelaksana konstruksi, serta konsultan MK yang berperan sebagai pengawas mutu dan progres pekerjaan itu sendiri. Nah, stakeholder dengan power dan interest tinggi seperti DLH, Pemkot, kontraktor, dan konsultan MK ini dikelola dengan strategi manage closely. Artinya harus ada koordinasi intensif uh, dan laporan progres rutin serta persetujuan tertulis untuk perubahan penting. Nah, sementara itu masyarakat Tambak Udi, kelurahan, RT RW dan pelaku UMKM sendiri itu memiliki interest tinggi karena mereka menjadi penerima manfaat langsung. Dan di mana strateginya adalah mereka masuk ke keep informant, yaitu melalui sosialisasi, forum warga, mekanisme keluhan dan pelibatan masyarakat dalam desain partisipatif itu sendiri. Nah, untuk stakeholder seperti media lokal, pengunjung umum dan subvendor IoT, strateginya adalah monitor, di mana alasannya itu pengaruh mereka itu relatif lebih rendah, tetapi tetap perlu diperhatikan agar komunikasi proyek itu berjalan baik. Nah, pada bagian WBS ini, proyek SCOP dibagi menjadi 6 paket kerja utama. Pertama adalah perencanaan. Nah, di mana pada perencanaan ini meliputi studi kelayakan, survei tapak, analisis hidrologi, analisis finansial, dan risk register awal. Kedua adalah perancangan dan perizinan yang menghasilkan konsep desain, master plan, DED, AMDAL RAB, dokumen tender, dan izin lingkungan. Ketiga adalah persiapan lahan seperti site clearing, mobilisasi alat, pengamanan area, serta cut and fill. Keempat adalah konstruksi inti yang mencakup pembangunan kolam retensi, bioswale, saluran drainase, sumur resapan, dan landscape dasar. Kelima adalah fasilitas dan sistem, yaitu jalur pedestrian, gazebo, bangku taman, lampu, area UMKM, smart irrigation, dan vegetasi. Nah, terakhir adalah testing dan operasional awal, termasuk testing and commissioning, pelatihan operator, PHO, monitoring garansi 12 bulan, dan FHO. Nah, di mana WBS ini penting karena menjadi dasar pembagian pekerjaan agar proyek lebih terstruktur dan mudah dikendalikan. Baik, pada analisis kelayakan keuangan ini sendiri, proyek SCUP itu dihitung berdasarkan estimasi investasi awal, biaya operasional, serta proyeksi arus kas dari beberapa sumber pendapatan itu sendiri. Nah, total kebutuhan investasi awal atau CF0-nya itu adalah sekitar 6,25 miliar. Nah, biaya ini mencakup pembangunan taman dan landscape, sistem drainasi adaptif, fasilitas publik, serta biaya perencanaan. Di dalamnya juga terdapat komponen seperti pekerjaan tanah, penanaman pohon trembesi, rumput taman, sistem irigasi kolam kolam retensi, bioswale, saluran drainase, sumber resapan, jalur pedestrian, hingga penyusunan RAB ini sendiri. Nah, di mana nilai investasi awal ini menjadi dasar untuk melihat apakah proyek layak secara finansial dalam jangka panjang. Untuk RAB lebih lengkapnya boleh diakses melalui sheet saya. Nah, pada slide ini, kelayakan proyek itu dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek pasar, aspek keuangan, dan aspek teknis. Dari aspek pasar, proyek ini memiliki kebutuhan yang jelas karena kawasan padat seperti Kenjeran membutuhkan ruang terbuka hijau, ruang publik yang nyaman, serta sistem yang mampu membantu mengurangi genangan itu sendiri. Nah, di mana target penggunanya itu adalah warga kawasan padat, pengunjung taman, pelaku UMKM, dan pemerintah kota itu sendiri. Nah, di mana peluang yang muncul dari proyek ini adalah meningkatnya kebutuhan ruang publik inklusif, dukungan terhadap kota berkelanjutan, serta peningkatan aktivitas sosial dan ekonomi. Nah, dari aspek keuangan, proyek ini itu tidak hanya bergantung
bergantung pada satu sumber pendanaan, di mana skema pendanaan dapat berasal dari dana pemerintah, event space, aktivitas komersial UMKM, dan tiket masuk pengunjung. Berdasarkan indikator kelayakan finansial ini, proyek ini dinyatakan layak. Dengan nilai NPV sebesar 6,3, IRR sebesar 37%, ARR sebesar 94,86%, payback period sebesar 5,82 tahun, dan PI-nya itu sebesar 1,01. Dari rekapitulasi ini, proyek ini tuh dapat diterima secara finansial. Nah, dari aspek teknis ini, proyek ini tuh menggunakan pendekatan nature-based solution dengan sistem rain garden, visually smart irrigation system, serta vegetasi kanopi seperti terambasi itu sendiri. Nah, di mana sumber daya yang digunakan itu meliputi tenaga ahli, perencanaan dan lingkungan, utilitas air dan listrik, serta tim operasional dan maintenance. Baik, selanjutnya adalah penjadwalan proyek ini sendiri. Nah, penjadwalan SCOP itu disusun secara sistematis mulai dari studi kelayakan sampai finishing dan uji operasional. Total durasi normal proyek itu adalah sekitar 15 bulan. Nah, setiap aktivitas itu memiliki predesesor sehingga pekerjaan tidak bisa dilakukan sembarangan. Misalnya kayak DED itu dan perizinan itu harus selesai sebelum persiapan lahan dan pekerjaan drainase harus selesai sebelum pembangunan landscape taman. Berikut juga ada Gantt chart proyek dari SCOP ini sendiri. Baik, pada pendekatan AON, itu seluruh aktivitas proyek dipetakan dalam bentuk jaringan untuk melihat hubungan antar aktivitas dan menentukan jalur kritisnya. Nah, berdasarkan perhitungan, jalur kritis proyek itu adalah A, B, C, D, E, F, D, E, F, G, dan J. Nah, di mana jalur ini itu merupakan jalur terpanjang dalam jaringan proyek dan tidak memiliki kelonggaran waktu atau float. Nah, artinya jika salah satu aktivitas pada jalur kritis itu terlambat, maka durasi total proyek juga akan ikut terlambat. Nah, secara manajerial sendiri, aktivitas pada jalur kritis harus mendapatkan pengawasan harus mendapatkan pengawasan, harus mendapatkan pengawasan yang lebih intens. Seperti itu. Nah, sementara itu aktivitas H, yaitu smart irrigation dan aktivitas I, itu termasuk aktivitas yang non-kritis, karena masih memiliki float. Artinya aktivitas tersebut masih lebih fleksibel dan bisa disesuaikan. Tapi tergantung durasi proyeknya itu sendiri terlambatnya. Baik, pada slide analisis report ini, perhitungan itu dilakukan untuk memperkirakan durasi proyek dengan mempertimbangkan ketidakpastian waktu. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, jumlah varians proyek adalah 0,56 dan standar deviasi sebesar 0,74. Dengan umur harapan proyek 15 bulan, maka estimasi durasi proyek pada tingkat kepercayaan 90% adalah 15,96 bulan. Pada 95% itu durasinya menjadi 16,23 bulan, sedangkan pada tingkat kepercayaan 99% durasinya menjadi 16,74 bulan. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin besar juga cadangan waktu yang dibutuhkan. Jadi meskipun durasi normal proyek itu 15 bulan, secara realistis proyek perlu menyiapkan cadangan waktu sehingga durasi amannya berada pada kisaran 16 sampai 17 bulan. Itu. Baik, selanjutnya adalah pengukuran progres dan performa proyek menggunakan metode Earned Value Management atau EVM. Nah, pada tabel ini terdapat beberapa indikator utama yaitu BAC, PV, EV, AC, SV, CV, SPI, CPI, persen complete, dan EAC. Nah, total baseline anggaran proyek atau budget at completion-nya itu adalah 7,454 miliar. Nah, pada evaluasi ini, planned value atau PV itu sebesar 4,6 miliar. Artinya berdasarkan rencana, nilai pekerjaan yang seharusnya sudah selesai itu adalah 4,65 miliar ini sendiri. Namun IV-nya itu hanya sebesar 4,3. Artinya nilai pekerjaan yang benar-benar sudah diselesaikan masih lebih rendah dari rencana. Sementara itu actual cost atau AC-nya itu 4,7. Yang berarti biaya aktual yang sudah dikeluarkan lebih tinggi dibandingkan nilai pekerjaan yang dihasilkan. Nah, dari perhitungan tersebut, schedule variance itu bernilai negatif sebesar 290 juta. Sehingga proyek mengalami keterlambatan atau behind schedule. Nah, cost variance juga bernilai negatif sebesar 420 juta. Sehingga proyek mengalami overcost. Nilai SPI sebesar 0,94 menunjukkan kinerja jadwal masih di bawah rencana. Nilai CPI sebesar 0,91 juga menunjukkan efisiensi biaya juga masih rendah. Jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka estimate at completion atau perkiraan biaya akhir proyek itu menjadi 8,1 miliar, lebih tinggi dibandingkan baseline anggaran awalnya. Baik, masuk ke kurva S dan status proyek. Nah, pada kurva S ini terlihat perbandingan antara PV, EV, dan AC. Nah, berdasarkan evaluasi pada bulan ke-8, PV itu sebesar 4,17 miliar, EV sebesar 3,93 miliar, dan AC
sebesar 4,19 miliar. Karena EV lebih rendah dari PV, maka progres aktual proyek itu lebih lambat dibanding rencana awal. Ini menunjukkan proyek berada dalam behind schedule. Kemudian karena AC lebih tinggi dari EV itu, maka biaya aktual yang dikeluarkan lebih besar daripada nilai pekerjaan yang dihasilkan. Ini menunjukkan proyek juga berada dalam kondisi over budget itu sendiri. Nah, dengan demikian, secara keseluruhan proyek SYOP memerlukan tindakan kolektif. Tindakan tersebut itu dapat berupa kayak percepatan aktivitas kritis, optimalisasi penjadwalan ulang, penguatan kontrol biaya dan sumber daya, serta peningkatan monitoring progres lapang. Seperti itu. Nah, pada slide ini dilakukan analisis crash cost slope untuk melihat aktivitas mana yang paling efisien untuk dipercepat. Nah, dalam metode crashing itu, aktivitas yang dipilih sebaiknya merupakan aktivitas pada jalur kritis dan memiliki slope yang paling kecil. Nah, hal ini karena percepatan pada jalur kritis akan berdampak langsung pada durasi proyek, sedangkan slope yang kecil menunjukkan biaya tambahan yang lebih rendah. Nah, contohnya pada aktivitas C, yaitu finishing dan uji operasional, normal time aktivitas ini kan ada di 1 bulan, sedangkan crash time-nya menjadi 0,5 bulan atau setengah bulan. Jika dipercepat, tambahan biaya realnya itu adalah 15 juta. Artinya aktivitas ini cukup efisien untuk dipercepat karena biaya tambahannya itu relatif kecil. Nah, terus berdasarkan hasil crashing terdapat dua dua aktivitas yang dipilih untuk dipercepat, yaitu aktivitas J atau finishing dan uji operasional, serta aktivitas D atau persiapan lahan. Nah, di mana aktivitas J itu dipercepat dari 1 bulan menjadi setengah bulan dengan tambahan biaya 15 juta, sedangkan aktivitas D juga dipercepat dari 1 bulan menjadi setengah bulan dengan tambahan biaya 40 juta. Jadi total biaya tambahan untuk strategi crashing itu adalah 55 juta. Strategi ini dipilih karena kedua aktivitas tersebut berada pada jalur kritis dan memiliki biaya percepatan yang masih relatif efisien daripada aktivitas lainnya. Dengan melakukan crashing, proyek ini tuh diharapkan dapat mengejar keterlambatan tanpa menambah biaya yang terlalu besar. Nah, baik, pada bagian mitigasi resiko ini, strategi dibagi menjadi 3 aspek utama, yaitu resiko teknis, resiko biaya, dan resiko jadwal. Nah, ini. Pada bagian mitigasi resiko ini dibagi menjadi 3 aspek utama, yaitu resiko teknis, resiko biaya, dan resiko jadwal. Di mana untuk resiko teknis itu mitigasinya adalah dilakukan melalui uji coba sistem rain garden, Goswale, dan smart irrigation sebelum implementasi. Untuk resiko biaya, mitigasinya berupa penyusunan anggaran detail, penyediaan contingency fund, monitoring anggaran secara berkala, hingga pengendalian penggunaan material agar sesuai perencanaan. Nah, untuk resiko jadwal, mitigasinya dilakukan dengan menggunakan metode CPM untuk mengidentifikasi aktivitas kritisnya. Berikut adalah chart showing-nya berdasarkan PF dan GF-nya. Baik, berdasarkan seluruh analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek SCAUP ini layak untuk dikembangkan karena memiliki manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi. Nah, dari sisi ekologis, proyek ini dapat membantu meningkatkan reservoir air dan menurunkan suhu mikro kawasan. Dari sisi sosial, proyek ini menyediakan ruang publik hijau yang inklusif bagi masyarakat. Meskipun pada evaluasi performa proyek itu terdapat indikasi behind schedule dan over budget, kondisi tersebut masih dapat dikendalikan melalui strategi percepatan aktivitas kritis, pengendalian biaya, penjadwalan ulang, serta mitigasi risiko yang tepat. Nah, dengan demikian presentasi dari saya mengenai proyek Surabaya Climate Adaptive Urban Park System ini. Terima kasih atas perhatiannya, Bu Linggar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke Q&A. Untuk pertanyaannya itu, mengapa proyek SCOP itu tetap dinyatakan layak padahal pada analisis EVM dan kurva S proyek berada dalam kondisi behind schedule dan over budget? Oke, untuk jawabannya itu, proyek SCOP itu tetap dinyatakan layak karena kelayakan proyek tidak hanya dilihat dari kondisi progres sementara, tapi juga dari manfaat jangka panjang dan indikator finansial keseluruhan. Nah, secara finansial, proyek masih memenuhi kriteria kelayakan. NPV-nya positif, IRR sebesar 37% yang lebih besar dari record return-nya, payback period juga masih di bawah batas 8 tahun, dan PI lebih dari 1. Nah, kondisi behind schedule dan over budget menunjukkan adanya masalah pada tahap pelaksanaan, bukan berarti proyek itu langsung nggak layak kayak gitu. Nah, masalah tersebut dapat dikendalikan dengan tindakan korektif seperti percepatan aktivitas kritis, pengendalian biaya, monitoring progres yang lebih ketat, serta strategi crashing pada aktivitas yang memiliki slope rendah. Jadi proyek ini tuh tetap layak, tapi membutuhkan pengendalian manajemen proyek yang lebih kuat agar pelaksanaannya kembali sesuai. Demikian presentasi panel project saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.